Pemahaman masalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami masalah secara mendalam sebelum mencari solusi. Ini merupakan langkah penting dalam proses pemecahan masalah yang efektif. Pemahaman yang baik tentang masalah memungkinkan kita untuk mengembangkan solusi yang lebih tepat dan efisien. Berikut adalah beberapa strategi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman masalah. Strategi untuk meningkatkan pemahaman masalah SARA. Identifikasi masalah dengan jelas. Definisi masalah. Tentukan masalah secara spesifik dan deskripsikan dengan jelas. Hindari definisi yang terlalu luas atau ambigu. Sumber masalah. Identifikasi sumber atau akar penyebab masalah. Pisahkan antara gejala dan penyebab utama. 2. Kumpulkan informasi yang relevan. Kumpulkan data dan informasi yang relevan dari berbagai sumber. Ini bisa mencakup wawancara, survei, laporan, atau observasi langsung. Validitas data. Pastikan data yang dikumpulkan akurat dan valid. Verifikasi sumber informasi untuk memastikan keandalannya. 3. Analisis masalah. Pemecahan komponen. Pecah masalah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Analisis setiap komponen secara terpisah. Hubungan sebab-akibat. Identifikasi hubungan sebab-akibat antara komponen masalah. Gunakan diagram alur atau peta pemikiran untuk memvisualisasikan hubungan ini. 4. Gunakan berbagai perspektif. Pendekatan multidisiplin. Libatkan berbagai perspektif dan keahlian dalam analisis masalah. Pendekatan multidisiplin dapat memberikan wawasan yang lebih kaya dan komprehensif. Konsultasi dengan ahli. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli atau orang yang memiliki pengalaman terkait masalah tersebut. 5. Hipotesis yang jelas. Buat hipotesis atau asumsi yang jelas tentang penyebab masalah. Hipotesis ini akan menjadi dasar untuk pengujian dan verifikasi selanjutnya. Pengujian hipotesis. Uji hipotesis dengan data yang ada atau melalui eksperimen jika memungkinkan. 6. Pahami konteks masalah. Lingkungan dan situasi. Pahami konteks di mana masalah terjadi, termasuk faktor-faktor lingkungan, situasional, dan budaya yang mungkin mempengaruhi masalah. Keterbatasan dan kendala. Identifikasi keterbatasan atau kendala yang mungkin mempengaruhi analisis dan solusi masalah. Implementasi strategi. 1. Dalam proyek kerja. Analisis proyek. Saat menghadapi masalah dalam proyek, pecah masalah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan analisis setiap tugas secara mendalam. Evaluasi progres. Lakukan evaluasi berkala untuk memonitor kemajuan dan memahami masalah yang mungkin muncul. 2. Dalam pendidikan, pemecahan masalah akademis. Saat mengerjakan tugas atau penelitian, identifikasi masalah utama dan kumpulkan data yang relevan untuk analisis yang mendalam. Diskusi kelompok. Libatkan rekan-rekan dalam diskusi kelompok untuk mendapatkan berbagai perspektif dan meningkatkan pemahaman masalah. 3. Dalam kehidupan pribadi, manajemen waktu. Jika mengalami masalah dengan manajemen waktu, analisis kegiatan sehari-hari dan identifikasi penyebab utama ketidakefisienan. Dalam menghadapi konflik interpersonal, identifikasi akar masalah dan analisis perspektif semua pihak yang terlibat. 4. Dalam komunitas. Saat mengidentifikasi masalah dalam proyek komunitas, libatkan anggota komunitas untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas. Penyelesaian konflik. Analisis konflik yang muncul dalam komunitas dengan memahami latar belakang dan penyebab utama konflik tersebut. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja. Masalah produktivitas. Jika ada masalah produktivitas di tim, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti beban kerja, alat kerja, dan lingkungan kerja. Pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, pastikan untuk mengidentifikasi semua variabel yang relevan dan memahami dampaknya sebelum memutuskan. 2. Dalam pendidikan, kesulitan belajar. Jika mengalami kesulitan dalam memahami mata pelajaran tertentu, identifikasi area yang menjadi hambatan dan cari sumber belajar tambahan. Proyek kelompok. Saat bekerja dalam proyek kelompok, pecah masalah besar menjadi tugas-tugas kecil dan distribusikan tugas tersebut secara merata di antara anggota kelompok. 3. Dalam kehidupan pribadi. Jika mengalami masalah keuangan, analisis pengeluaran dan pemasukan secara detail untuk memahami area yang bisa dihemat atau ditingkatkan. Kesehatan dan kebugaran. Jika menghadapi masalah kesehatan, analisis pola makan, aktivitas fisik,
dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kesehatan Anda. Kesimpulan, pemahaman masalah adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pemecahan masalah. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami masalah secara mendalam. Kemampuan ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah secara efektif, tetapi juga mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan. Demikian, semoga bermanfaat.